Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli ni'matin wa halin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka fahma lana illa ma fahamta lana innaka anta 'allamul ghuyub. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang tidak puasa? Puasa semua ya? Kira tidak ada yang tidak puasa. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah sejak kita tadi malam buka puasa, kita tarawih, tidur hingga bangun sholat subuh, kita masih bersama bulan suci Ramadan. Ya, alhamdulillah. Karena Allah lah kita dibangunkan dari setengah kematian. Jadi tidur itu setengah mati orang, sedikit matinya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu memberikan syafaat-syafaatnya kelak kepada umatnya yang selalu berada di garis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebentar itu bukumu ditulis itu. Bentar. Tidak hilang itu Pak bukumu. Jarang-jarang kita sholat subuh di TPA, sekali-sekali. Jarang-jarang juga ceramah orang. Kalau di masjid mau sayus ceramah, kau tidur di belakang. Sengaja dibuat di pengajian supaya ada ilmu. Kasihan nanti dirimu kalau selama 30 hari bulan suci Ramadan tidak ada ilmu subuh yang kau dapat. Ini gasas mulai tidur. Jangan tidur. Baik, insyaallah di subuh kali ini kita sedikit berbagi ilmu supaya adik-adikku sekalian ini kelak nanti tidak kosong, artinya ada isinya kepalanya, ya, ada isinya kepalanya. Tentunya setiap muslim nanti tulis judulnya nanti tulis sendiri. Makanya perhatikan baik-baik. Setiap muslim tentunya ingin menggapai atau ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari atau di akhirat kelak. Ya, setiap muslim pasti mau masuk surga. Ada di sini yang tidak mau masuk surga? Ada mau masuk neraka? Tidak mungkin. Semua mau masuk surga. Ya, semua mau masuk surga. Karena kita mau masuk surga, otomatis kita berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, sholat juga kebaikan.
salah satunya adalah sholat. Ya, salah satunya adalah sholat. Nah, faktanya ternyata Allah itu dia tidak butuh kebaikan kita. Ingat, catat baik-baik dalam kepalamu. Allah itu tidak butuh kebaikan kita. Kenapa bisa, Ustaz? Karena kebaikan yang kita lakukan itu ternyata apa yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan itu untuk diri kita sendiri. Ya, Ustaz mengaji, tiba-tiba dapat ayat, in ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya kebaikan yang kita kerjakan, ya, untuk fali anfusikum, untuk diri kita sendiri. Jadi misalnya Fatir azan tadi, dia dapat pahala. Kebaikannya dia azan, dia dapat pahala. Azannya tadi itu nanti untuk dirinya sendiri, dia petik nanti di hari kelak, nanti di akhirat, nanti di hari hisab, perhitungan. Ternyata Gaza sedekah, nanti sedekahnya dia petik nanti di akhirat. Ini bantu cuci piring, misalkan orang yang mau buka puasa di masjid, dia bantu. Ya, ternyata kebaikan yang dia lakukan itu nanti dia petik di akhirat. Inna ahsantum yang fusikum, dia akan petik nanti di akhirat kelak nanti, insyaallah. Faktanya, adikku sekalian, jemaah subuh rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Surga itu merindukan manusia, bukan manusia yang merindukan surga. Catat baik itu. Surga itu ternyata dia rindu sama manusia. Sekarang pertanyaannya adalah, manusia seperti mana yang dirindui oleh surga? Manusia seperti apa? Apakah orang yang tinggal di lorong kondang? Bisa jadi. Atau orang yang tinggal di pelabuhan? Bisa jadi. Ya, atau yang tinggal di pasar ikan, bisa jadi. Ya, ternyata ini tidak menjadi judulnya adalah 4 golongan yang dirindukan surga. Ya, ada 4 golongan manusia yang dirindui oleh surga. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, ya, dari Ibnu Hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Ingat, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Siapa mereka? Yang pertama adalah ta'alil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kalau orang-orang konda selalu baca Al-Quran, dia dirindukan sama surga. Siapa saja, dimanapun dia tinggal, tidak mengenal berapa umurnya, ya, anak kecil atau orang dewasa, tapi kalau setiap hari dia mengaji, membaca Al-Quran, setiap hari dia mencintai Al-Quran, ya, maka dialah yang dirindukan oleh surga. Ta'alil Quran. Yang kedua adalah wahafizil lisan, orang wahifzil lisan, orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, atau orang yang selalu membantu orang lain. Yang keempat adalah wasaimin
fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hari keempat itu semoga kita ini ada di antara keempat itu. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisannya, ucapannya, orang yang memberi makan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lapar. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, ta'alil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ternyata surga sangat merindukan orang yang sangat cinta sama Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Ya, setiap ada masalah dalam hidupnya, dia jadikan Al-Quran sebagai pedomannya, sebagai rujukannya. Dia baca itu Al-Quran kalau ada masalahnya, ada musibah yang dia dapati, dia baca Al-Quran. Ya, dia baca Al-Quran. Ada mau ujian, dia mengaji terus-terus supaya Al-Quran bantu dia untuk lancar ujiannya. Terus mau apa lagi? Pokoknya semua yang dia mau, dia lakukan dengan membaca Al-Quran. Dia mau jadi penghafal Al-Quran, dia mau jadi dokter, dia dekat sama Al-Quran, baca Al-Quran tiap hari. Ada masalahnya orang tuanya, rezekinya orang tuanya sempit, susah orang tuanya mau bayar SPP anaknya, tidak tahu mau ambil di mana. Dia baca Al-Quran, ya Allah semoga bacaan Al-Quranku memudahkan orang tuaku untuk rezekinya. Dia baca Al-Quran, cinta Al-Quran. Ya, itu ta'alil Quran namanya, orang yang membaca Al-Quran. Orang seperti itu yang dirindukan surga. Bukan orang kaya yang tinggal di rumah mewah, yang cuman Al-Qurannya disimpan di lemari, dijadikan saja sebagai pajangan. Bukan juga anak pejabat yang tidur enak di kamar, di kasur empuk ber-AC, tapi Al-Qurannya disimpan di dalam tasnya. Bukan orang begitu yang dirindukan surga. Siapa? Biar mana mau dia orang lorong konda, tapi setiap hari datang mengaji, membaca Al-Quran, ya, mencintai Al-Quran, terus menghafal Al-Quran, dekat sama Al-Quran. Semua hal-hal dalam hidupnya dia kembali kepada Al-Quran. Ya, orang-orang seperti itulah yang dirindukan surga. Ini kata Nabi, bukan kata Ustaz Fadil. Ya, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. 4 golongan yang dirindukan surga adalah yang pertama orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nabi tidak bilang orang yang menghafal Al-Quran. Nabi tidak bilang orang yang memahami Al-Quran. Tapi Nabi bilang orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah kalau ada yang bisa menghafal. Alhamdulillah kalau ada yang bisa memahami artinya. Baca Al-Quran, itu artinya ternyata Al-Quran begini. Alhamdulillah kalau ada yang bisa praktekkan itu artinya. Misalnya, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, Allah itu esa. Dalam hatinya terpaut, tidak ada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Orang itu secara tidak langsung dia sudah mempraktekkan isi Al-Quran. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan makanan yang halal dan thayyiban, yang baik. Dapat orang tuanya cari rezeki yang halal. Secara tidak langsung orang tuanya juga sudah mengamalkan isi Al-Quran. Jadi ingat, bukan anak pejabat, ya Husnul, bukan anak pejabat. Tidak perlu jadi anak pejabat untuk dirindukan sama surga. Tidak perlu jadi anak Kapolres untuk dirindukan surga. Ya, tidak perlu jadi orang kaya.
Cukup membaca Al-Quran. Apalagi kalau ada orang, ini hebatnya ini, kalau ada orang itu dia setiap harinya kalau dia membaca Al-Quran itu hatinya tenang. Kalau misalkan ini dia punya banyak masalah, putus cinta, misalkan masalah mau bunuh diri, banyak orang begitu. Di luar sana banyak orang begitu, putus cinta atau ditinggal sama kekasihnya. Ya banyak bunuh diri. Negara Jepang itu paling besar angkat tingkatnya tiap tahun orang bunuh diri. Ya, banyak yang seperti itu. Nah, tapi kalau kita ada masalah, kita kembali ke Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika ada masalahnya dia mengingat Allah. Ala bidzikrillah, ingatlah Allah. Karena dengan mengingat Allah tatma'innal qulub, hati menjadi tenang. Ini Allah yang bilang. Aisyah, apa kau lihat di kipas angin situ? Tidak ada surga di situ. Surga ada di sini. Dengar baik-baik ini. Ya. Yang terus ternyata Al-Quran itu tidak hanya buat orang tenang. Ya. Al-Quran itu tidak hanya buat orang tenang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ternyata Al-Quran diturunkan Allah ya untuk atau sebagai penawar, sebagai obat. Makanya itu kenapa kalau biasa ada orang sakit itu ini temanku tinggal salam assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Ustaz di Instagram. Waalaikumsalam Ahmad. Ini Ahmad ini Ustaz punya teman waktu belajar di Kediri, belajar bahasa Inggris di Kediri. Sekarang saya sudah jadi sukses, ya, sukses sekarang. Nah kita lanjut. Ternyata Al-Quran itu sebagai penawar juga, obat. Makanya kalau ada orang sakit itu, biasa kalau di rumah sakit itu, dia bilang dokter, tidak lama ini, mau pulang nih. Biasa ada begitu tuh. Bilang dokter tidak ada tidak lama. Padahal sampai di rumah didatangi juga Ustaz, baca-baca, mengaji. Alhamdulillah sembuh. Sama dengan ada guru saya ya di pesantren. Ya, ada orang yang sudah divonis sama dokter kanker stadium akhir. Ada juga istri guru saya, dia kanker payudara. Itu berbahaya, penyakit berbahaya. Tapi guru saya itu guru penghafal. Langsung sembuh itu kankernya. Apa ditanya Ustaz, apa kita bacakan? Dia bilang guruku, ta'alil Quran, baca Al-Quran. Nah, ini bukti bahwa kebenaran Al-Quran, kemujizatan Al-Quran ya, sebagai syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, sebagai obat, sebagai penawar ya, sebagai mujizat untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, itu golongan pertama yang dirindukan surga. Golongan yang kedua adalah wahifzil lisan. Nah bilang itu Allah, siapa mau masuk surga sini? Semua mau masuk. Ya. Syaratnya apa? Nah, syaratnya Nabi bilang malaikat Ridwan, wahifzil lisan. Kata Rasul, jaga lisan, jaga ucapan. Lidah itu satu-satunya organ tubuh yang tidak ada tulangnya. Ya, lidah itu satu-satunya organ tubuh yang tidak ada tulangnya. Tidak ada tulangnya lidah.
Tidak ada tulangnya lidah. Lidah itu kalau dalam ilmu biologi, dalam ilmu biologi, sekumpulan otot ya yang terdiri dari jaringan yang berwarna merah muda, warna pink, yang bernama mucosa. Ya, ada namanya mucosa. Ada yang mendekati lidah, ada satu tulang yang mendekati lidah. Kalau dalam kita belajar biologi itu, belajar IPA, ada satu tulang yang mendekati lidah. Ini pelajaran SMP saya masih ingat. Nah, apa tulang apa? Tulang hyoid namanya. Tulisannya H-Y-O-I-D. Hyoid. Ya. Nah, itu tulang. Tapi menurut penelitian lidah itu tidak bertulang. Kalau bahasanya Ibnu Sina, ya, ilmuwan Islam yang mahir dalam ilmu kedokteran, ya, bukan Ibnu Sina, sin, bukan za, beda itu artinya Ibnu Sina, ya. Ternyata Allah ciptakan saat lidah itu, ya, Allah ciptakan lidah itu kenapa tidak punya tulang? Supaya orang-orang itu mudah berzikir, mudah mengaji. Tapi di zaman sekarang banyak orang-orang yang gunakan lidah itu sembarang, ya, gampang sekali ucap hal-hal yang kotor. Ya, banyak sekarang itu. Coba kalau dari masih kecil saja sudah lidahnya sudah sembarang disampaikan, dibilang, sembarang bilang fuck you. Itu budaya Barat yang telah merasuki orang-orang Indonesia, terutama generasi Quran kita. Jangan, karena wahidul lisan, kalau mau menjadi orang-orang yang dirindukan surga, jaga lisan, jaga ucapan. Kalau ada tiba-tiba, misalkan kita mau berubah, ya, ada orang yang mungkin masa lalunya sering mengucapkan kata-kata yang kotor, terus mau berubah, tapi butuh waktu, tidak langsung berubah orang, proses. Tiba-tiba terucap kata-kata yang kotor, langsung astagfirullah. Kalau di Papua sini kata-kata yang kotor itu seperti anjing, ya, babi, itu sudah lumrah, sudah sangat kita dengar banyak dikeliling masyarakat kita. Kalau ada yang seperti itu, cepat langsung dalam hatinya astagfirullah. Langsung ingat, saya mau jadi orang yang dirindukan surga. Yang kedua, jaga lisan, ya, tidak boleh sembarang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan au liyasmut, ya, maka jaga ucapannya. Kalau tidak bisa jaga ucapannya karena terlalu cerewet mulutnya, cerewet sekali, kalau tidak bisa dijaga, au liyasmut, mending diam, ya, mending diam. Semua, bukan cuma husnul saja, semua yang lain lagi, ya. Bukan husnul yang ini, husnul yang lain di luar sana, di Solo sana. Bukan husnul yang ini. Husnul yang ini, Masya Allah, dia jaga di sana. Ya. Amin, ya. Amin. Harus begitu. Banyak nama husnul di luar sana. Bukan husnul khotimah yang tinggal di Teminabuan, bukan. Jaga lisannya, ya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an,
orang yang suka memberi makanan kepada orang lain. Ternyata kalau kita dermawan, kita suka berbagi, ternyata kita dirindukan sama surga. Ya, kita suka berbagi, kita dirindukan sama surga. Mau buka puasa, tetangga kasihan, tidak ada uangnya untuk beli takjil. Ada makanan yang lebih, bawakan tetangga. Ada teman di sekolah, ya, yang tidak ada uang jajannya, tidak dikasih uang jajan, kita bantu mereka. Sama, ada masjid yang lagi dibangun, kita rajin menyumbang. Ya. Nah, ada TPA, rajin berinfak. Itu juga dermawan. Nah, dermawan itu, sikap dermawan itu yang nantinya dapat membuat kita dirindukan sama surga. Kata Nabi loh, bukan kata Ustaz. Ya, kata Nabi. Lo mau masuk surga, kata Nabi, ya lo harus dermawan. Ya, harus. Pace, mau masuk surga? Iya, mau. Oke. Kalau begitu, kalau pergi ke masjid, bawa 1.000. Kalau tidak ada 1.500 rupiah. Mau pergi mengaji, bawa 1.500 rupiah. 500, 1.000 dikali 100 hari. 100 hari itu berapa bulan? 3 bulan 10 hari. Iya kan? 3 bulan 10 hari. 3 bulan kan 90 hari. Ditambah 10 hari 100. Kau mengaji di sini 3 bulan 10 hari 100 hari. Ternyata sudah ada 100.000 kau sumbang. Masya Allah. Apalagi kalau 2.000, ada yang 3.000, ada yang mending rutin, biar 1.000 yang penting rutin tiap hari. Itu dermawan, ini itu orang dermawan, dirindukan surga. Makanya ingat, bukan manusia yang rindu sama surga, surga yang rindu sama manusia. Tapi manusia seperti mana? Bukan peminum balong, bukan pabotro, bukan pencuri, ya, bukan pasau. Tapi yang tadi itu yang Ustaz sampaikan, baca Al-Quran, jaga ucapan, dermawan, rajin bersedekah. Makanya kenapa di bulan puasa itu ada sedekah, infak dan zakat. Karena di bulan puasa itu dilipat gandakan. Orang-orang yang dermawan, yang berzakat, berinfak, bersedekah, itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ke-6 ini kita masih berpuasa. Kita puasa. Ya. Semoga istiqomah sampai hari ke-30. Ya. Semoga istiqomah. Tapi puasa yang seperti mana dulu, bukan yang hanya tahan lapar, tahan minum. Ya. Bukan hanya orang yang berpuasa yang tahan lapar dan minum. Tapi orang yang mengisi puasanya dengan membaca Al-Quran, berzikir, membantu orang tua, ya, mengaji, belajar.